Sebelum memulai pelajaran, kalian kerjakan terlebih dahulu soal pretest di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Sehat Bu, alhamdulillah. Absen terlebih dahulu ya. Silahkan kalian absen menggunakan pesan suara. Aula Cele Kencana hadir Bu. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk mempelajari materi hari ini? Siap Bu. Pada pertemuan minggu yang lalu, kalian sudah mempelajari karakteristik unsur senyawa dan campuran. Dan hari ini, kalian sudah Ibu suruh mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk eksperimen hari ini. Dari gambar yang kalian lihat, adakah perbedaan yang nampak pada kedua campuran tersebut? Itu kenapa kalau air dan gula mudah bercampur sedangkan air dan pasir tidak mudah bercampur Ibu? Anak-anak, di bawah ini Bu Ika akan mengirimkan gambar lagi, segelas larutan jeruk dan larutan sabun. Dari dua gambar tersebut, Bu Ika punya pertanyaan. Yang pertama, kalian tentunya pernah minum segelas jeruk ya? Bagaimana pertanyaan kedua, adakah di antara kalian yang punya pengalaman ketika mandi tidak terasa ada sedikit bagian sabun yang masuk ke mulut? Bagaimana rasanya anak-anak? Saya pernah Ibu, kenapa sabun itu pahit ya Ibu? Kalau jeruk saya biasa makan Bu, rasanya asam. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kedua kali ini untuk materi klasifikasi materi dan perubahannya, kita akan membahas submateri campuran homogen dan heterogen. Diharapkan setelah mengikuti pelajaran, yang pertama kalian dapat membandingkan karakteristik campuran homogen dan heterogen, yang kedua menganalisis larutan yang bersifat asam dan basa dari perubahan warna, yang ketiga melakukan eksperimen untuk mengidentifikasi sifat larutan asam dan basa menggunakan indikator alami, yang keempat mengkomunikasikan hasil percobaan tentang uji asam basa. Selain pretest yang tadi sudah kalian laksanakan, nanti di akhir pertemuan juga ada post-test. Baiklah, kita masuk ke inti pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Masih semangat belajar kan hari ini? Di masa pandemi, karena kita tidak bisa praktek di sekolah, untuk hari ini kita praktek di rumah untuk menguji asam basa menggunakan indikator alami. Kita gunakan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah untuk menguji asam basa. Yang disiapkan diantaranya yaitu sabun, kemudian cuka, obat mah, jeruk. Keempat barang ini merupakan bahan yang diuji. Gunakan air sebagai pelarut. Yang digunakan ada sedotan untuk mengaduk, kemudian ada ini untuk menampung bahan yang diuji, kemudian ada parutan, ada pisau, dan ada gunting. Indikator alami yang kita gunakan untuk menguji, kita gunakan kunyit atau kunir. Kupaslah kunyit, kita parut. Hasilnya seperti ini, ekstrak kunyit yang digunakan untuk sebagai indikator. Bahan-bahan yang akan diuji, jeruk diperas menjadi seperti ini, kemudian sabun, obat mah kita gerus, kemudian masukkan cuka juga ke dalam sini, kemudian kita buat larutan. Caranya dengan menambahkan air pada jeruk, pada sabun, pada obat mah, dan pada cuka. Kemudian kita aduk. Kita uji menggunakan indikator alami, caranya kita masukkan ke jeruk, ke sabun, ke obat mah, kemudian ke cuka. Dari video yang kalian saksikan, rumuskan pertanyaan, kemudian kalian kirim ke grup, boleh menggunakan pesan suara atau chat. Ya, mulai dari siapa yang akan bertanya terlebih dahulu? Apakah nanti larutan yang ditetesi kunyit akan berubah warna Bu? Apakah semua bahan alam bisa dijadikan indikator Bu? Kalau saya baca di buku paket pengujian asam basa, indikator yang digunakan berupa lakmus Bu. Untuk menjawab pertanyaan kalian, marilah kita melakukan eksperimen menguji asam basa menggunakan indikator alami kunyit. Kalian mulai dengan membuka file LKPD yang Ibu kirim. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu LKPD tersebut dan ikuti arahan dan prosedur yang ada pada LKPD tersebut. Eksperimen harus kalian dokumentasikan berupa video. Kalian bisa minta bantuan anggota keluarga di rumah.
Kemudian video kalian kirimkan ke grup WhatsApp ini. Ibu beri waktu 30 menit ya anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Celia Kencana dari kelas 7A nomor absen 8. Hari ini saya akan mempraktekkan tentang asam basa menggunakan indikator alami. Yang digunakan ialah cuka, perasan jeruk, sabun cuci, obat sakit mah, air, dan ekstrak kunyit sebagai indikator alami. Dan kita buat larutan dengan cara menambahkan air ke dalam bahan. Kemudian kita aduk. Kita uji menggunakan indikator alami. Kita masukkan. Kemudian kita aduk lagi. Kita lihat perubahan warna ketika semua bahan dicampur indikator alami. Di dalam larutan cuka berwarna kuning kecerahan. Di dalam larutan jeruk berwarna kuning kecerahan. Di dalam larutan sabun berwarna jingga agak kemerahan. Di dalam larutan obat sakit mah berwarna agak kemerahan. Silahkan catat pada tabel data-data yang telah kalian dapatkan dengan lengkap. Kenapa kalau jeruk dan cuka dimasuki kunyit berwarna kuning cerah, sedangkan sabun dan obat mah berwarna jingga, Bu? Kalian bisa melihat dari bahan ajar yang Ibu kirimkan di minggu lalu, atau kalian bisa boleh mencari jawaban itu di buku paket anak-anak. Baiklah anak-anak, jika sudah selesai kita bahas bersama-sama soal-soal yang ada di LKPD yang sudah kalian kerjakan. Adakah yang mau menyampaikan terkait pertanyaan yang ada pada LKPD? Kalian bisa melihat dari bahan ajar yang Ibu kirimkan di minggu lalu, atau kalian bisa boleh mencari jawaban itu di buku paket anak-anak. Ketika ekstrak kunyit dimasukkan ke dalam larutan sabun, berubah warna menjadi jingga karena larutan sabun bersifat basah. Bagus Mbak Aula Celia. Ketika ekstrak kunyit dimasukkan ke dalam larutan cuka, berubah warna jadi kuning cerah karena cuka bersifat asam. Bagus Mbak Neneng. Baiklah, terima kasih atas peran serta diskusinya. Adakah yang akan menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini? Kesimpulan yang saya dapatkan adalah 1. Bahwa larutan jeruk dan cuka berwarna kuning cerah bersifat asam. 2. Sabun dan obat mah berwarna jingga bersifat basah. 3. Larutan asam jika dimasukkan kunyit, larutan akan berubah warna jadi kuning cerah. 4. Larutan basah jika dimasukkan kunyit, larutan akan berubah warna jadi jingga. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah 1. Bahwa larutan jeruk dan cuka berwarna kuning cerah bersifat asam. 2. Sabun dan obat mah berwarna jingga bersifat basah. 3. Larutan asam jika dimasukkan kunyit, larutan akan berubah warna jadi kuning cerah. 4. Larutan basah jika dimasukkan kunyit, larutan akan berubah warna jadi jingga. Anak-anak, apakah kegiatan yang kalian lakukan berdasarkan LKPD ini dapat membantu kalian menganalisis sifat asam? Sangat membantu, kami jadi tahu sifat larutan asam basa jika diuji menggunakan indikator alami. Lanjutkan, silahkan kalian menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini mulai dari awal pelajaran. Larutan asam memiliki ciri-ciri rasanya masam, sedangkan larutan basa memiliki ciri-ciri rasanya pahit. Mbak Aula Celia. Ekstrak kunyit akan memberikan warna kuning cerah pada larutan asam dan dalam suasana basah akan memberikan warna jingga. Neneng. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas pemisahan campuran. Sebelum memulai pembelajaran, kalian pelajari terlebih dahulu materi yang ada di buku paket atau bahan ajar yang Ibu bagikan. Biasa ada pretest sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya kalian kerjakan soal post test di bawah ini. Jawaban bisa chat pribadi ke Bu. Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.